Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Pia dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan membuat pembuatan video untuk mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini saya membuat Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Nah, jadi organ-organ yang ada di abdomen di daerah perut itu terbagi atas 4 bidang, yaitu ada bidang mik, clavicula, sinistra, multirofik, pula destra, sport alis, dan bidang interbercularis, penghasil dan pembagian yang bidang-bidang ini menghasilkan gua regio. Nah, regio ini penting untuk mengetahui di mana lokasi organ dan misalnya ada kelainan di daerah regio. Daerah regio itu kita bisa tahu bahwa organ itu yang bermasalah kita bagi yang paling atas itu adalah ada regio hipokodilium, dextra dan sinistra, dan untuk bagian tengah ada regio epigastrium. Nah, di sini misalnya kalau ada pasien biasanya dikeluhkan dengan keluhan hati atau keluhan nyeri ulu hati. Nah, kita tahu bahwa nyeri ulu hati atau regio epigastrium itu lokal, merupakan tempat dan disitunya ada pankreas, ada gas dan ada gasternak, atau kemungkinan besar kalau nyeri ulu hati itu mengarah ke penyakit-penyakit yang mengarah ke gester atau pankreas. Kemudian di bagian tengah itu ada regio lateralis, dextra, dan regiotor atau sinistra, dan di bagian tengah ada regio umbilicalis. Di bagian bawah itu ada regio inagunalis, dan ada juga dextra, sinistra, dan regio pubicum yang di bawah di bagian tengah. Dan organ gastrointestinal itu kita bagi secara garis besar menjadi dua, yang yaitu ada organ utama dan aksesorisnya. Organ utama itu adalah organ yang berbentuk saluran yang berbentuk makanan yang betul dari daerah itu sampai ke tempat keluarnya makanan itu. Jadi mulai dari mulut, kemudian ke esofagus, kemudian ke lambung atau gester, kemudian ke intestinum atau usus halus, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ke intestinum, carsum atau usus besar, terdiri dari saigon, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kemudian ke kolon sigmoid, kemudian menuju keraton, kemudian dibuang melalui lubang anus. Jadi ini adalah gambaran dari organ-organ gastrointestinal utama. Kemudian ada organ-organ gastrointestinal tambahan atau aksesoris yang berfungsi untuk mengatur makanan yang masuk di dalam tubuh, tapi dia tidak berperan sebagai suatu saluran. Jadi di sini ada kelenjar salpina atau mengeluarkan kalifa yang berguna untuk lubrikasi sekaligus untuk memecahkan enzim-enzim yang ada pada makanan tersebut, terutama pada karbohidrat. Kemudian juga mengandung lisozim yang bersifat untuk membunuh bakteri yang masuk di daerah oral. Kemudian organ aksesoris berikutnya adalah hati. Tepar ini adalah tempat produksi dari bilirubin, tempat produksi dari segala sekretorik, dan tempat penyimpanan dari reseptor makanan.
Kemudian ada gallbladder atau vesica valia atau kandung empedu. Kantung empedu di sini adalah tempat menyimpan dari empedu. Nanti empedu itu berfungsi untuk mengemulsifikasi lemak. Jadi normalnya lemak itu tidak larut dalam air, dan berfungsi dari empedu itu adalah untuk melarutkan lemak ke dalam air dengan cara emulsifikasi supaya bisa diabsorpsi. Kemudian ada juga organ-organ pankreas dan ada juga organ-organ pankreas. Nah, organ-organ pankreas ini nanti berperan dalam proses pemecahan dari beberapa zat makanan makronutrien seperti pemecahan protein dan pemecahan lemak. Oke, sekarang kita mulai bahas dari organ-organisme intestinal bagian atas. Nah, ini ada tampakan sagital dari mulut. Jadi di sini kita lihat batas paling luar itu adalah bibir atas dan bibir bawah, kemudian ada gigi. Kemudian kalau di bagian superior itu ada palatum. Palatum itu yang di situ bisa dilihat itu terbagi ada dua palatum. Yang pertama palatum durum dan ada palatum mole. Palatum durum itu yang keras, Baltimore yang lunak ujung, dan palatum atau mole itu akan membentuk uvula. Kemudian ada lidah. Nah, di lidah itu nanti kita lihat tampakan dari anterior. Kalau di sini kita bisa lihat otot-otot lidah yang rata-rata itu pada ostoid. Kemudian ada tonsil dan tonsil palatina. Kemudian ada tonsilla lingualis atau simi. Fungsinya adalah sebagai sistem imun dan di dalam aktivitas oral. Kemudian struktur penting di sini di belakang dari lidah itu tidak ada rongga yang kita sebut sebagai daerah faring. Nah, kalau di belakang mulut itu kita sebut sebagai orafaring. Kemudian di bagian bawah olofaring ada laring ovaling. Kemudian dibatasi dengan laring oleh epiglotis. Kemudian di sini juga tidak ada organ vasofaring itu di atas dari orofaring, tapi ini merupakan bagian sistem pernapasan. Itu saja struktur penting yang berada di kavitas oral. Nah, ini ada tampakan dari interior dari mulut. Di sini bisa kita lihat ada vestibulum. Jadi vestibulum itu adalah batas dari bibir dengan gigi. Jikalau dari gigi ke belakang lidah itu kita sebut sebagai rima oris. Keseluruhan dari mulut ini kita sebut sebagai kavitas oris atau cavum oris. Kemudian di bagian bawah itu ada giva atau gusi gusi itu. Kemudian ada perineum lidah. Frenulum itu tidak bisa dilihat, ada frenulum. Kemudian ada potong sila palatiha di bagian posterior. Nah, tosila palatina dibatasi di interior oleh arcus palatoglossus. Di bagian posteriornya ada arcus palatopharyngeus. Jadi di antara arus palatopharyngeus proses dan palatopharyngeus itu berada pada tonsila palatina. Jadi kalau misalnya terjadi pembesaran pada tonsil, kita bisa lihat apakah dia melewati dari
argo situ atau tidak untuk menentukan grading dari pembesaran tonsilnya. Nanti, kemudian ada lubang kita sebut sebagai ismun falcium isozim. Itu adalah lubang di dekat otot paring, kemudian ada pada dan mendorong pada palantum mole, kemudian palantum mole itu akan berlanjut menjadi usulan. Nah, di sini kita akan bisa lihat ada tampakan dari organ-organ aksesoris yang ada di daerah wajah. Organ aksesoris di daerah wajah itu adalah kelenjar saliva. Kelenjar saliva pada manusia itu ada terbagi menjadi 3 kelenjar. Yang pertama paritis sublingual, submandibular, dan di sini juga bisa kita lihat dari setiap kelenjar itu mempunyai ductus atau saluran. Kemudian ada yang daerah muaranya di sini kita lihat kelenjar poritis di daerah pipi, kemudian ada kelenjar submandibula di bawah dari mandibula, dan kelenjar sublingual itu di bawah dari lidah. Rata-rata muara dari kelenjar saliva ini berada di bagian bawah lidah, di dekat frenulum dari lingua. Nah, kemudian makanan dari mulut itu akan dialirkan ke esofagus. Nah, untuk mencegah terjadinya aspirasi atau terjadinya kesalahan masuk pada saluran nafas, ada struktur yang disebut sebagai epilotis. Jadi, epilotis itu berfungsi untuk menahan supaya tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi, makanan untuk ke esofagus, maka dari makanan akan ke esofagus, kemudian akan masuk ke gaster, dan kita bisa lihat di sini ada 3 bagian dari esofagus, ada pars cervicalis dan pars thoracalis dan juga pars abdominalis. Nah, ini tergantung dari lokasi vertikal seperti berada setinggi vertebrata cervical, atau lokasinya atau biasanya di bagian leher. Kemudian kalau dia sudah masuk ke pintu yang dibentuk oleh apertura superior pada bagian toras, kita sebut sebagai esophagus factor Gika. Kemudian kalau dia sudah berada di bawah diafragma, kita sebut sebagai esophagus yang minalis, abdominalis, yang disebut sebagai abdominalis. Nah, dari 4 penyempitan dari esofagus, satu pertemuan esofagus dengan taring, kemudian di tempat esofagus hilang oleh arcus aorta Goblin. Yang ketiga, tempat esofagus yang tertekan oleh bronchus principalis sinistra. Yang keempat itu adalah hiatus esophageal di diafragma. Jadi untuk apa kita mengetahui lokasi penyempitan dari esofagus? Di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada benda asing yang besar kemudian mengangkut di bagian esofagus, kita bisa tahu kemungkinan atau tersumbatnya di tempat ini. Nah, kemudian makanan dari esofagus itu akan dialirkan ke gaster, muara esofagus ke gaster, kita sebut sebagai yang kita sebut. Di sini bisa kita sebut ada pars cardiaca dari gaster, kemudian sudut yang dibentuk oleh esofagus pars abdominalis di daerah fundus gastrin yang tersebut sebagai insula coldica. Kemudian puncak dari lambung atau gaster kita sebut dengan sebagai fundus gastricus. Kemudian di bagian badannya kita sebut sebagai corpus gastricum. Konvos dari corpus gastricum ini akan menunjukkan ke atrium pylorus, kemudian ke canalis pylori, kemudian
melalui otot hinter yang disebut sebagai pyloric video, kemudian masuk ke dalam duodenum. Nah, kemudian ada 2 buah Carrapathura pada gaster yang paling besar ini adalah Carrapathura cristica. Mayer kemudian yang kecil ini adalah Good Carrapathura cristica minor. Kemudian di sini kita lihat ada Incisura angora navis itu oleh bagian dari antum filorum. Dengan corpus gastricum kemudian itu di basis sebelum makan. Dari gaster itu menuju ke duodenum, dia harus melewati suatu struktur yang disebut sebagai ostium pyloricum. Dan noostim pyloricum ini diatur oleh pylorus cum itu sendiri. Jadi ada kontraksi dari pyloricum untuk mencegah makanan yang gaster itu menuju ke duodenum. Sebelumnya kenapa kita tahu bahwa kondisi gaster itu asam dan kondisi duodenum itu basah. Jadi jika ada persebaran ostrum pyloricum, maka makanan-makanan bersifat asam itu akan masuk ke duodenum sehingga mengiritasi duodenum itu. Kemudian ada juga nanti penyakit di mana plot ini terutama besar atau terlalu kuat kontraksinya yang kita sebut dengan hipertrofi pyloric synthesis. Biasanya terjadi pada anak-anak yang keluhannya itu pasti karena makanan itu tidak masuk ke dalam duodenum, dan keluhannya ada yang adalah mual dan muntah. Muntah itu biasanya berisi asam dari lambung. Jadi ini adalah tampakan gaster dari anterior pada potongan koronal. Di sini bisa dilihat ada otot-otot yang terdapat pada gaster, yaitu ada lapisan yang paling luar adalah lapisan longitudinal, kemudian ada lapisan circular, kemudian di bagian dalam dari kasta itu ada struktur berbentuk lipatan yang kita sebut dengan sebagai regena ini berfungsi untuk dilatasi atau gastritis sendiri. Jadi gaster bisa membesar dan juga mengecil. Akibat oleh adanya struktur ini mungkin disebut sebagai rugi. Kemudian di bagian curvatura Mayer dan kultur curvatura minor nanti akan kita pelajari. Ada pembuluh darah di daerah tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ada tampakan makrofis asli dari organ gaster. Di sini ada muara dari esofagus, kita sebut sebagai kardia. Kemudian di bagian atas ada pandus, kemudian corpus pylori, kemudian ada bagian antrium pylorus gum dan menjadi pylorus, kemudian akan menuju ke dua duodenum. Kemudian di sini kita bisa lihat adanya pembuluh darah di Mayer dan Culpita minor beserta saraf-saraf. Jadi rata-rata lega strategi inovasi oleh Neruslo atau Neofagus. Jadi makanan dari gaster itu akan menuju ke usus halus atau kita sebut dengan intestinum teneo. Intestinum teneo ini ada terbagi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di sini nanti makanannya akan menuju pertama kali ke duodenum. Jadi di sini kita lihat ada tampakan dari usus, terutama bagian duodenum. Duodenum mempunyai 4 bagian, yaitu superior parts, the ascendens, kemudian vas inferior, kemudian vas ascendens. Nanti kemudian duodenum akan berlanjut menjadi jejunum, kemudian akan berlanjut menjadi ileum. Jadi 4 bagian
dari duodenum yang di sini kita bisa lihat, kemudian di sini juga kita bisa lihat ada organ di belakang duodenum, yaitu pankreas. Kemudian kita mempelajari organ yang tepat berada di belakang duodenum, yaitu pankreas. Nah, pankreas itu mempunyai 3 bagian, yaitu caput atau kepala dan pankreas, dan kemudian ada korpus atau bagian badan dari pankreas, dan kaudal adalah pankreas di bagian ekornya. Di bagian tengah dari pankreas itu ada suatu saluran yang kita sebut dengan ductus pancreaticus, handustus criticus. Di sini akan bercabang menjadi ductus pancreaticus yang utama dan juga betul-betul pancreaticus accessorius. Kedua ductus pancreaticus ini akan bermuara ke dalam duodenum pars descendens dari duodenum. Nah, organ yang berada di dekat pankreas disebut di sebelah kanan ada hepar atau hati. Nah, jadi secara garis besar hepar itu dibagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Kemudian ada juga beberapa ligamen yang berada di bagian hepar. Ada ligamen vario, ligamen fascia poni bergantung hepar ke dinding sel sentral dari abdomen. Kemudian ada 3 ligamentus coronarius dan ada juga ligamentum teres arteri. Kemudian di bagian inferior dari hepar itu ada vestival veli atau kantong empedu. Jadi ini adalah tampakan dari posterior dari hepar. Di sini kita lihat ada lobus kiri dan kanan. Dan lobus kanan itu kita bagi 2, yaitu lobus quadratus, tempat di bagian kiri sebelah dari testicle valea. Fascica valea, kemudian dan juga ada dan yang besar disebut dengan lobus caudatus. Kemudian di sini kita bisa lihat ada porta hepatis. Nah, porta hepatis isinya adalah adanya fascica valea, ada arteri hepatica superior, dan ada vena portal dari hepar. Oke, di sini juga kita bahas dan kita lihat adanya vena cava inferior di bagian superior dari hepar. Kemudian ada mempercabangkan vena hepatica sinansta. Di sini juga ada beberapa ligamen yang bisa terlihat, yaitu ada ligamen teres arteri dan ligamen coronavirus. Kemudian kita lanjut ke vesica valea. Di sini dari tampakan vesica valea kita bisa lihat bagian dari fundus, kemudian ada korpus, kemudian ada juga bagian kolam atau di bagian leher. Fundus itu di bagian paling besar yang paling ujung, kemudian korpus di bagian tengah atau di badannya. Kemudian leher itu di bagian yang menyempit di badannya. Kemudian leher itu bagian yang menyempit yang kemudian akan membentuk ductus cysticus. Jadi saluran dari empedu dari vesica valea itu akan menuju ke ductus cysticus. Ductus cysticus ini yang akan mematikan, yang nanti akan bergabung dengan juventus yang berada di yang merupakan saluran dari hepatius communis. Ductus cysticus dan hepaticus communis akan memberi gabungan dan membentuk tutus caledocus atau disebut sebagai CBD. Karbon meledak nanti. CBD akan bergabung dengan ductus pankreas, kemudian akan menuju ke duodenum pars descendens. Jadi ini adalah cairan empedu menuju duodenum pars descendens. Sekian pembahasan dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.